ini jamaah, kalau udah punya jamaah kecil, saya nggak anjurkan sebetulnya bikin pesantren sendiri. Sangat saya tidak anjurkan. Kalau itu bukan dunia Anda. Khawatirnya pesantren Anda akan jadi bangkai. Apalagi cuma ngontrak. Ngontraknya pun belum pengalaman. Dan kasihan anak orang yang nyantri di tempat Anda kalau Anda tidak betul-betul menanganinya. Anda akan jadikan anak orang di pesantren Anda itu hanya sebagai kelinci percobaan dari nafsu Anda ingin punya pesantren. Padahal Anda bukan di situ bidangnya. Kasihan anak orang walaupun dia yatim dan miskin Anda biayai, tapi waktunya habis untuk menjalani hidup di tempat yang Anda sendiri tidak menguasai itu. Jadi saya tidak sangat menganjurkan kalau jamaah, kecuali Anda betul-betul menguasai itu dan ingin hidup mati di situ. Memperjuangkan dan punya cita-cita besar untuk pendidikan ini. Nah, saran saya, jangan tahu sedikit kemudian langsung bikin. Nah, itu banyak. Jadi saya suka kasihan, ada pesantren-pesantren di sekitar kita tuh nyewa, cuma pengen punya gitu. Nafsu pengen punya pesantren. Akhirnya tamatannya ada jamaah seperti itu, maka saya diamkan. Karena dia bernafsu seperti itu, nanti baru 5 tahun lagi lapor. Ustadz gimana ya? Kok santri saya ini kok kurang antusias, nggak punya ruh perjuangan. Ya nggak bisa lah. Karena Anda cuma modal, ini kurikulum, ini guru, ini makan. Karena Anda pikir, kalau udah bisa ngasih makan setiap bulan sekian, selesai. Enggak. Ada doa, ada metodologi, ada pengorbanan, ada resiko, ada perjuangan, ada istiqamah, ada penjiwaan di situ. Makanya sering saya lihat orang-orang kaya yang punya pesantren misalnya. Ya, seperti itu akhirnya. Kurang greget. Ya, sementara sudah terlanjur waktunya habis di sana. Nah, untuk itu bekerja samalah di bidang masing-masing yang saling mengakui spesialisasi bidang masing-masing. Ini kalau arahan saya. Tapi kalau ada yang bikin, ya nggak apa-apa, bagus-bagus saja. Cuma nanti setelah 5 tahun, 10 tahun baru lapor. Ini kenapa kalau murid saya begini, ibarat ikan ya, kok lahirnya kok seperti ini gitu. Ya karena Anda sendiri tidak menguasai di bidang itu. Bagaimana transformasi karakter? Ya, transformasi ruh terutama. Ruh. Pesantren itu bukan soal, kalau pesantren saya bersih, asri, tanamannya. Bukan itu intinya. Bukan kayak kaum Ad kalau yang itu. Kalau itu kayak kaum Ad lagi itu. Ya. Bukan di situ, sabar. Sabar. Memang pesantren itu ngeliwet, tapi ulama-ulama itu lahir dari ngeliwetnya awalnya. Sendiri, yang sarungan, yang kelihatan kotor, jangan Anda nilai dari sisi itu. Dan transformasi ruh, jiwa, itu yang penting. Nah, maksud saya, kenapa malam hari ini jangan bernafsu tambah ayat, juga jangan bernafsu ingin punya pesantren sendiri. Kalau nggak dilahirkan untuk itu, berat. Khawatirnya jadi mantan pesantren tempatnya. Jadi pesantrennya almarhum. Pernah ada almarhum pesantren almarhumah misalnya. Itu nggak bisa, nggak boleh begitu etikanya. Jadi kalau sekarang banyak yang bernafsu. Karena melihat kok pesantren kayak begini, bikin sendiri. Lebih berat. Jadi biarlah saya yang berat, Anda jangan. Anda cukup di bidang masing-masing. Ya, bidang masing-masing. Karena saya memang dedikasikan untuk hidup di sini. Membangun itu. Nah, dengan berjamaah, kita akan semakin kuat. Jangan juga sampai gara-gara kecewa sedikit, hanya gara-gara kecewa sedikit, kemudian ngambek bikin sendiri gitu. Jangan. Itu setan masuk di situ. Kalau Anda mau cari kesalahan setiap lembaga dakwah, pasti dapat. Banyak dapatnya. Mau cari kelemahan guru dan kiainya, pasti. Ya. Pasti. Nah, ini mohon maaf nih. Ini agak-agak penting untuk memulai kerjasama ya. Begini misalnya.
Saya sering mendapati orang-orang baik yang ingin berbuat baik di pesantren. Harusnya kan tamannya begini, ya, bunganya seperti ini, gardennya tipikalnya seperti ini. Belilah untuk pesantren ini. Bulan depan datang mati semua, ya, mati semua tamannya. Marahlah sama ustadznya dan santrinya. Padahal menjiwai bunga saja. Ya, untuk menjiwai bunga, cinta pada bunga, cinta pada taman itu bukan pekerjaan yang mudah. Saya sendiri kalau harus mengkoreksi itu semua, soal toilet saja, waduh, butuh waktu bertahun-tahun memahamkan. Santri itu, Ustaz. Bersih. Ya. Nggak bisa ada tanaman santri itu, Ustaz. Ya. Saya butuh bertahun-tahun untuk menyaksikan. Kalau nggak bisa tegang, nanti bisa stroke. Gitu ya. Ya artinya kita juga jangan terlalu cepat menyalahkan anak orang lain. Anak kita sendiri disuruh ngurus taman juga belum tentu ngerti gitu. Ya, anak kita sendiri gitu. Begitu juga.